Baik anak-anak, kita akan segera memulai dari apa yang akan kita rencanakan saat ini. Biarlah sampai nanti kita berakhir berjalan dengan baik. Kita awali dengan berdoa, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan dengan rendah hati kami mohon Pak Ben untuk membuka dalam doa. Silakan Pak Ben. Baik Pak Dwi, terima kasih. Bapak Ibu, anak-anak, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang setia di dalam memperlengkapi kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh mempersiapkan diri kami masing-masing di dalam karya kami ke depan. Kami bersyukur untuk Bapak Prima Amri dan juga Ibu Indah Halim yang telah bersedia untuk membimbing kami semua di dalam kami bisa mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan pada kami, baik bakat, talenta maupun apapun yang potensi yang sudah kami Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan akan memberkati para pembicara kami, baik Bu Winda Halim maupun Pak Prima Amri, dan Tuhan juga memberkati Pak Dwi Raharjo yang akan memimpin kami di dalam seluruh acara ini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagaimana kita dalam suasana yang spesial ini, kami akan mengundang Bapak Kennedy Yuandi sebagai Bapak Kepala Sekolah kita untuk memberi sambutan. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Dwi. Ya, terima kasih untuk Pak Prima dari Komunitas Sican Batik Jawa Timur ya, untuk kesediaannya memberikan workshop hari ini ya. Jadi hari ini nih sangat spesial ya, kita akan membuat karya batik. Nah, untuk anak-anak semua, saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti hari ini, baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Saya harap mengikutinya dengan semangat ya. Jadi ini sesuatu yang baik bagi kita ya. Batik ini kan adalah hal yang juga sehari-hari dekat dengan kita, ini warisan budaya kita. Nah, kalau hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti workshop pembuatan karya batik, ini artinya kita diberi kesempatan untuk lebih mengenal lagi ya anak-anak. Ya, kalau sudah mengenal, kita tentu akan menjaganya dengan baik, mencintainya dan menghargainya sebagai suatu karya ya, sebagai warisan budaya kita. Dan batik ini sendiri kan berhubungan dengan seni ya, seni dan budaya ya. Di situ juga ada unsur kreativitas. Nah, anak-anak muda itu juga ditantang ya, di dalam nanti setiap karyanya itu pengembangan kreativitas dan dimulai dari sejak kalian bersekolah. Ya, jadi manfaatkan ya kesempatan yang baik ini untuk kita bisa bersama-sama belajar ya, belajar dan seperti yang tadi juga sudah disampaikan Pak Dwi, kalau di dalam budaya kita ini akan kita terus kembangkan, bahkan anak-anak ya, kita juga berpotensi ya untuk lebih membawa batik ini mendunia melalui produk-produk yang dihasilkan oleh karya anak bangsa. Yang kalian semua yang nanti akan mengerjakan ya. Jadi saya ucapkan selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan ke Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Ken atas sambutan dan juga dukungan, harapan dari Pak Ken bagaimana kita memposisikan diri sebagai generasi muda nantinya akan meneruskan bagaimana mempertahankan dan mengembangkan hasil budaya, khususnya batik saat ini kita akan pelajari menjadi sesuatu hal yang membanggakan untuk bangsa Indonesia. Namun demikian juga ada untuk bagaimana mempelajari kulineri, salah satunya pastry ya, yang akan dibawakan oleh alumni ataupun kakak kelas yang sudah lulus gitu ya. Kak Winda namanya nanti, anak-anak bisa mengikutinya. Nah, anak-anak saat ini terkhusus Pak Dwi akan memulai bagaimana proses membatik
workshop saat ini, ya. Kalau anak-anak tahu dan harapan Pak Dwi di semester ke depan, tahun ajaran ke depan, ayolah, jangan khawatir, kita mulai masuk sekolah, ya. Kita akan ketemu, ya, dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru, sesuatu yang rindu bagaimana kita bertemu, ya. Semangat, pasti nanti ke depan itu akan lebih baik. Nah, kalau kamu tahu anak-anak, di sini ada beberapa siswa yang nantinya mereka akan praktek. Dan di sini bau malam gitu ya, seperti aromaterapi yang tradisional gitu, sungguh mengasihkan. Nanti kita akan berpraktek untuk sebuah karya. Nah, anak-anak, saya akan mengawali bagaimana membatik. Pak Dwi akan share screen terlebih dahulu, di mana ini Pak Dwi mengawali tahapan-tahapan bagaimana membatik yang sebenarnya. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Bisa dibantu Bu untuk share screen atau siapapun yang menjadi host. Ya, tunggu sebentar anak-anak ya. Oke, ya sudah muncul. Ya, sudah terlihat anak-anak ya. Baik. Seni kriya atau kerajinan batik. Nah, kenapa disebut dengan seni kriya? Kriya itu bahasa Sanskerta, ya, artinya pekerjaan tangan. Sebuah proses karya seni yang langsung dikerjakan dengan tangan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang istimewa. Karena pekerjaan tangan itu tidak ada yang sama, persis, pasti ada perbedaannya. Inilah kualitas ataupun yang menjadikan seni kriya itu bisa dikatakan mempunyai nilai tinggi. Ya, seni kriya adalah seni kerajinan. Nah, saat ini Pak Dwi mengantarkan anak-anak untuk mengetahui bagaimana tahapan membatik. Ya, jadi seni kerajinan ataupun seni kriya batik. Baik, Pak Dwi akan lanjutkan di sini. Nah, pengertian batik, apa sih pengertian batik? Batik itu adalah cara menggambar sebuah pola atau desain, ya, pada kain dengan teknik tutup memakai lilin. Jadi anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan malam? Bukan malam mainan itu ya, tapi ini malam khusus yang untuk menggambar di kain. Pak Dwi bisa tunjukkan di sini. Nah, ini adalah malam, ya. Malam ini ada berbagai macam warnanya, nanti di berikutnya ada. Nah, pengertian batik menggambar pada kain dengan teknik tutup memakai lilin atau malam sebagai perintang, nah, sebagai perintang warna, dan juga memakai sat pewarna pada kain. Nah, berikutnya, ini pengertian batik. Kemudian, nah ini anak-anak, kenapa batik itu menjadi istimewa? Ternyata sudah diteliti oleh sarjana bangsa Belanda, ya, bernama Brandes, ya, tahun 1889. Waduh, sudah sekian abad yang lalu ya. Ternyata batik itu sudah ada, dikuasai oleh bangsa Indonesia, khususnya Jawa, ya, sehingga menjadi suatu hal yang istimewa. Sebelum budaya India, khususnya Hindu dan Buddha, itu masuk ke Nusantara atau Indonesia ini. Sehingga batik itu bisa dikatakan budaya yang cukup lama dan menjadi adiluhung. Adiluhung itu istimewa, ya, gitu. Jadi tadi diterangkan di sini bahwa batik itu sebelum budaya India, Hindu, Buddha itu ada di Indonesia. Berikutnya. Nah, kalau anak-anak pernah googling, ada yang bisa memberikan respon. Ini adalah salah satu kebanggaan bangsa Indonesia bahwa batik itu menjadi dan diakui oleh UNESCO. UNESCO itu adalah salah satu bagian dari Persatuan Bangsa-Bangsa, ya, bagian pendidikan dan budaya, mengakui bahwa batik adalah
warisan budaya bangsa Indonesia. Ya, diakui secara internasional. Ingat anak-anak, hasil budaya bangsa Indonesia yang perlu diperhatikan dan dipertahankan. Banyak negara lain yang mengeklaim bahwa itu adalah budaya negara lain. Contohnya, boleh Pak disebutkan. Yang terakhir kemarin kasus adalah Reok Ponorogo akan diakui oleh negara Malaysia. Relakah kamu budaya Indonesia, asli Indonesia diakui oleh bangsa lain? Nah, itu sesuatu hal yang memang harus kita pertahankan. Ya. Batik pun juga seperti itu. Sebelum UNESCO memberikan penghargaan menjadi salah satu budaya Indonesia, itu juga akan diklaim oleh Malaysia. Ya, saya tidak mengajak anak-anak untuk membenci negara lain, tidak. Tapi bagaimana agar budaya-budaya kita itu bisa bertahan dan berkembang dan tidak diklaim oleh bangsa lain, kan eman begitu ya. Sungguh-sungguh sesuatu yang istimewa. Kalau kita tidak perhatikan, akhirnya hilang. Ya. Internasional sudah mengakui bahwa batik adalah warisan budaya asli Indonesia. Sungguh membanggakan. Nah, sehingga pemerintah pada waktu itu tahun 2009 menetapkan bahwa tanggal 2 Oktober, setiap tanggal 2 Oktober adalah Hari Batik Nasional. Dan kenapa Bapak Ibu guru kita semua ini ya memakai batik, ya begitu. Cuma disayangkan anak-anak ya, Hari Batik Nasional itu bukan hari libur, ya. Tapi itu membanggakan sudah, ya. Kalau kita pada tanggal 2 Oktober, setiap tanggal 2 Oktober kita memakai batik, itu menunjukkan bahwa kita mempunyai respek ataupun penempatan yang tepat untuk batik. Nah, ini diputuskan sebagai keputusan Presiden ya nomor 33. Bukan sesuatu hal yang perlu dicatat ya, nggak perlu seperti ini, hanya pengetahuan saja. Apalagi menjadi ulangan di sejarah, nggak perlu ya. Yang penting tanggal 2 Oktober ingat kita pakai batik karena itu adalah Hari Batik Nasional. Berikutnya, nah sekarang ini Pak Dwi menjelaskan mengenai proses pembuatannya. Proses pembuatannya yang pertama pasti ada alat dan bahan. Kemudian membuat desainnya atau polanya, ya. Kemudian pola yang ataupun desain yang sudah dibuat tadi diterapkan pada kain yang akan dipakai. Biasanya kainnya warna putih, ya. Bisa katun, bisa mori dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah pencantingan atau pewarnaan. Nah, ini yang namanya canting. Kalau di rumah kamu tidak bisa merasakan bagaimana mencanting, menggambar menggunakan canting ini, ya, kelihatan enggak nih? Kelihatan Pak Agung ya? Nah, enggak kelihatan ini, jauh ya. Kalau mungkin di akhir sini, oh, ya oke. Ini canting. Beruntung teman-teman yang di sini nanti bisa merasakan bagaimana menyanting. Berikutnya adalah pewarnaan. Pewarnaan itu ada dua jenis, alami dan sintetis. Alami itu misal dari kunyit yang kita parut, kemudian warna kunyit yang kuning itu bisa untuk warna. Ada berbagai macam warna. Kalau yang sintetis biasa namanya naptol, indogosol atau remasol, ya itu sintetis. Nanti ada di situ. Nanti Pak Prima yang akan menjelaskan secara praktis gitu ya atau prakteknya. Yang terakhir adalah pelorotan. Pelorotan itu bukan sesuatu hal yang, tapi menghilangkan malam yang sudah nempel tadi. Nah, ini adalah proses pembuatannya. Pak Dwi akan tunjukkan alat dan bahannya. Canting, ya, terlihat di sini. Kemudian kompor. Tapi kompor yang Pak Dwi tunjukkan di PPT, ini masih bahan bakar minyak ya. Tapi di sini kita sudah menggunakan listrik. Sehingga jangan khawatir kalau yang di sini nanti tidak sampai tumpah ataupun mencelakai kita. Pasti aman, ya. Berikutnya. Nah, ini malam. Malam itu ada yang warnanya kuning, ada yang coklat, ada yang hitam. Sebetulnya semuanya sama, fungsinya sama, untuk menutup kain yang akan digambari tadi. Warna sintetis, Pak Dwi sebutkan ada yang namanya remasol. Kemudian warna alami, ya.
warna alami itu ada dari jambu, daun jambu, ya, daun mangga, kulit mangga, akar mangga, pohon mangga ya maksudnya ya, itu bisa dipakai. Kemudian pisang, tapi jenis pisang kluthuk yang ada isinya, gitu. Itu adalah warna-warna alami yang bisa dipakai dari pohon-pohonan atau tumbuhan. Nah, langkah pertama setelah bahan-bahan ada tadi, kemudian kita membuat desainnya. Desainnya ini kalau kita saat ini tidak perlu desain-desain yang menjadi istilahnya pakem atau yang tradisional. Kalau kita belajar boleh mengembangkan gambar-gambar ataupun desain yang menurut kamu bagus, begitu ya. Silahkan. Mungkin dari Bu Ayu, dari Pak Dwi sendiri sudah memberikan bagaimana memodifikasi motif, gitu ya. Ada di pelajaran sebetulnya. Nah, ini pola ataupun desain tadi kemudian kita gambarkan di atas kain. Nah, dengan menggunakan pensil tentunya. Yang berikutnya, setelah pada kain itu selesai kita buat dengan pensil, nah ini menutup dengan menggunakan malam, ya, dengan canting tadi. Perlahan, karena cair lilin ataupun malam itu cair sehingga mengalir dengan menggunakan alat yang namanya canting itu untuk menutupi garis-garis gambar tadi. Nah, namanya pencantingan atau membuat pola dengan malam. Sekarang masuk dalam pewarnaan. Nah, ini pewarnaannya, ya. Mana yang akan diwarnai? Pewarnaan itu ada dua jenis. Dengan dicelup, dengan cara dicolet yang kedua. Dicolet itu dengan menggunakan kuas. Seperti halnya kamu membuat lukisan, mewarna dengan menggunakan kuas. Seperti itu, ya. Pewarnaan. Berikutnya pelorotan. Nah, ini pelorotan. Jadi tadi kain tadi sudah ada digambar dengan menggunakan malam, kemudian ada warnanya. Bagaimana cara menghilangkan malamnya itu? Nah, yang pertama adalah memasak air sampai mendidih, ya. Kemudian kain tadi kita masukkan, kita godok begitu, kita aduk-aduk. Nah, kalau sudah itu tinggal ngangkat, karena apa? Malam tadi yang nempel di kain itu sudah mencair kena panas, gitu ya, akan lorot, akan hilang gitu. Nah, sehingga melorot artinya hilang dari kain itu. Kalau sudah, tinggal diangkat dan dicelupkan di air dingin, kemudian tinggal kita keringkan. Jadi sudah, inilah proses kain batik dari bahan, kemudian desain, membuat pola dalam kain, mencanting, mewarna, dan melorot ataupun menghilangkan malam itu, jadilah sebuah kain batik. Pak Dwi contohkan di sini, beberapa tahun yang lalu, anak-anak Gloria pernah membuat batik. Nah, seperti ini. Cukup banyak kalau diperhatikan ya, di dinding-dinding sekolah, di perpustakaan itu ada, ya. Oke, baik anak-anak. Berakhir sudah dari teori ataupun bagaimana tahapan membuat batik yang disampaikan oleh Pak Dwi, ya. Akhir kata, saya sebagai pengantar teori sampai di sini, ya. Nantinya kita akan masuk dalam prakteknya membuat karya batik bersama Bapak Prima, ya. Nah, PPT terakhir Pak Dwi. Cara kami mencintai batik dan merawatnya. Apa yang akan kamu lakukan? Pakailah batik dengan bangga, dengan berbagai model, tentunya yang sopan dan elegan. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk praktek membuat batik. Kita beralih ke Pak Prima. Silakan Pak Prima untuk melanjutkan bagaimana kita akan membuat batik. Terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya. Bersyukur kita di sini bisa bertemu untuk sama-sama belajar batik. Sudah banyak tadi dijelaskan sama Pak Dwi apa
batik yang sudah mendunia, sudah diakui oleh internasional, bahkan dapat sertifikat dari PBB. Mohon maaf, saya ulangi kembali mengulas apa yang disampaikan Pak Dwi sendiri tadi. Apa yang disebut batik? Cuma hanya itu aja ingin saya sampaikan. Apakah ini yang disebut batik? Atau kain yang saya pakai ini apakah ini yang disebut batik? Seperti tadi ditanyakan oleh Pak Dwi bahwa sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh PBB, batik bukanlah yang saya pakai, bukanlah ini. Kalau ini hanya kain batik, batik adalah sebuah proses. Jadi kalau Anda melakukan mencanting, mewarna dan sebagainya sampai itu selesai proses, berarti batik adalah milik Anda. Itu milik kalian karena batik adalah sebuah proses. Kalau ini hanya kain batik. Itu aja yang perlu saya garis bawahi. Karena kita mau membuat batik, mohon maaf saya ulas sedikit ya. Kebetulan saya adalah ketua komunitas batik Jawa Timur. Jadi di situ menggabungkan pecinta-pecinta batik di seluruh Jawa Timur. Kedua adalah ketua komunitas batik lukis Jawa Timur juga. Kita sudah banyak pameran mulai tahun 2006 kalau nggak salah. Kita sudah pameran dan kita memadai juga kepada para kreativitas seni yang mau berkarya atau membuat seni lukis dalam teknik batik. Contohnya ini adalah seni lukis di bidang batik, tentang batik. Ini karya saya pertama 2016. Karya saya pertama. Dan kita mewadai nanti kalau teman-teman ini mau berkarya atau mau terjun di dunia lukis, kita bisa fasilitasi. Tapi mohon maaf setelah corona ini biasanya kita kalau pameran di mana? Di House of Sampurna ya, sekarang kan udah tutup itu. Agak repot kita untuk pameran. Ada sekarang kita difasilitasi di alun-alun Surabaya. Kita masih memikirkan untuk mengadakan di sana. Kalau di House of Sampurna dulu kita, yang penting kita adalah media. Media mereka sangat mendukung sekali. Jadi begitu kita pameran bisa tercakup, bisa tercover untuk sampai ke media internasional. Dan ingin saya jelaskan kembali bahwa menurut saya sebagai ketua komunitas batik Jawa Timur bahwa saya khusus akan berbicara tentang batik Jawa Timur aja ya. Tapi saya mengulas bahwa kalau batik Jawa Tengah itu dibagi dua. Jadi batik pesisiran dan batik pedalaman. Kalau batik pedalaman misalnya motifnya kawung atau parang dan sebagainya. Kalau pesisiran sudah ke arah flora dan fauna. Khususnya untuk Jawa Timur, bahwa batik Jawa Timur itu hanya identitas suatu daerah. Misalnya kalau kekayaan alam yang di sekitarnya dieksplorasi, diekspresikan dalam bentuk batik. Dan daerah perbatikan di Jawa Timur banyak, Sidoarjo, Tuban, Madura dan lain sebagainya. Dan sekarang berkembang bahwa di seluruh kabupaten kota, 38 kabupaten kota ada pengrajin batik. Itu kita banggakan, beda dengan provinsi-provinsi yang lain. Sekedar ulasan saya. Nah sekarang kita mulai untuk membuat karya batik. Sebetulnya karya batik kembali lagi saya ulas bahwa adalah batik itu proses rintang warna menggunakan wax atau lilin dengan motif-motif tertentu. Nah, ini kita nanti bisa berekspresi dengan teknik-teknik batik. Itu kita sudah siapkan alatnya. Itu sudah kita sediakan gambarnya. Kalau nggak cocok bisa dilepas ya. Anda gambar sendiri di belakangnya nanti silahkan.
Ini ada peralatannya kita sudah siapkan. Kalau nggak cocok gambarnya, silahkan Anda menggambar sendiri. Yang penting nanti setelah digambar, didesain, kita adakan proses yang namanya nyanting. Nyanting adalah menggunakan lilin malam dengan canting ditorehkan ke kain menjadi suatu perintang warna dan dihias dengan ornamen-ornamen tertentu. Jadi silahkan dicoba. Itu nanti duduknya santai aja ya, ambil kursi. Jadi yang sini untuk 4 orang, sebelah juga 4 orang, yang depan saya ini untuk 2 orang. Silahkan ambil kursi. Jadi bisa santai aja, nggak berdiri nanti capek repot. Oh nggak panas ya? Enggak. Mati ini. Nggak apa-apa, pakai ini aja. Nggak apa-apa. Ada lagi Pak. Saya jelaskan ya cara nyanting. Karena ini panas, agak sedikit hati-hati ya, panas. Jadi wax atau malam atau lilin malam yang keras kayak gini kita panaskan dalam kompor, terus menjadi cair. Ini kena air kemarin. Jadi cara mencanting, pegangnya kayak gini aja. Minta tolong ya, diperhatikan pegangnya. Jadi nanti tangan Anda bisa luwes. Karena Anda nanti posisinya duduk biar enak ya. Pegangnya gini aja, santai aja. Atau bisa gini, monggo silahkan ya. Kalau saya terbiasanya pegangnya gini. Jadi kita ambil sedikit aja, separuhnya aja. Kita tiriskan di pinggir Di pinggir bibir kompornya. Ya. Biasanya bisa juga kita tiup karena ujungnya ini kan terlalu panas ya. Nggak ditiup juga nggak apa-apa. Karena kita pakai medianya nanti kita bikin batik lukis nggak apa-apa. Langsung kita torehkan. Ya, usahakan posisi media ini berdiri tegak aja. Mesti ada tetesan. Nanti kalau netes biar ke bawah, nggak ke medianya ini. Usahakan ya, usahakan. Jadi lihat, separuh aja. Yo, mesti ada tetesan. Makanya hati-hati ya. Itu bisa dihilangkan nanti. Ya, silakan dicoba, enggak apa-apa. Medianya jangan gini, nanti mesti ngetes. Dibuat gini aja enggak apa-apa, nanti kotoran jatuh ke sini enggak apa-apa. Oke? Tuh. Oh, terlalu panas ini. Tapi biasanya pas ini enggak apa-apa, ini kotor kan kertas.
Udah. Jadi kalau udah nggak keluar berarti kan udah ya. Lagi ambil lagi diulang. Anu apa ini kena air tadi. Di rumah bisa melihat teman-temanmu berpraktek membatik. Kali pertama mereka memegang canting, ya, ada sedikit gemetaran, kemudian malam menetes di sembarang tempat. Tetapi sesuatu hal yang anak tidak apa-apa, baru pertama mana bentuknya, ya. Ya. Coba di sini, ya, masihkah mampu untuk membuat batik yang paling tidak ideal daripada Kalau karena dulu Pak Dwi juga pernah membuat batik. Oh, ternyata anak-anak. Ya. Bunga yang kedua. Nah, bentuk bunga, bentuk segitiga. Pak Dwi akan yang berbentuk segitiganya. Ini perlu latihan ya. Nah, bentuknya seperti ini. Belum jadi ini anak-anak, ya. Bentuk segitiga berikutnya S. Oke. Terlihat ya anak-anak ya. Nah, ini adalah proses pencantingan. Sebetulnya kalau Pak didekatkan di kamera, ini sudah ada bentuk desainnya ataupun polanya ya sebelumnya. Jadi pada saat mendesain atau mempola, Pak Dwi lompati untuk menghemat waktu begitu ya. Nah, ini sudah ada pola dengan menggunakan pensil. Melanjutkan bentuk segitiga berikutnya. Ya, ini ya. Teman-teman yang lain dibimbing oleh Pak Prima, mereka mengerjakan pola batik yang berbeda. Ini kalau udah nggak keluar ambil lagi. Pola seperti ini bagusnya namanya motif tumpal, ya, bentuk segitiga. Ini jangan khawatir anak-anak nanti kalau mencoba di rumah misalnya ataupun di mana saja, kok bentuknya enggak rapi begitu. Batik yang bagus, batik yang mahal itu adalah batik yang dibuat menggunakan tangan. Pasti bisa tidak ada duanya. Kan enak, ambil anunya gampang. Kursinya ya karena menggunakan tangan sehingga tidak akan sama. Maaf ya Pak. Dari duduk situ aja, motifnya. Iya, tidak apa-apa ya.
pola. Nah, seperti ini. Dia dekat. Sementara yang teman yang lain juga mulai bekerja ini anak-anak ya. Mungkin ada Ya, kena tangannya tetesan apa malam. Sudah ada yang tetesan malam belum anak-anak? Oh belum ya. Cukup panas. Tapi jika pada saat kamu membuat batik ini ketetesan malam, tidak sampai akan terluka. Seperti hanya kalau kamu bermain-main menggunakan lilin ulang tahun misalnya. Ya, kamu lilin ulang tahun itu di tangan. Nah, seperti itu. Ya. Namun demikian ya paling enggak kaget karena panas ya. Nah, ini. Ini anak-anak motif yang pertama Pak Dwi buat seperti pohon cemara begitu ya. Nah, ini. Jalan biar terlihat sedikit. Ini motif yang pertama di dalam bentuk segitiga atau tumpal. Ya. Nih. Kenapa memakai malam tadi Pak Dwi katakan ini adalah untuk menutup agar tidak terkena warna. Nah, inilah nanti yang menjadi sebuah gambar. Motif berikutnya anak-anak di yang kedua, ya. Pelan-pelan saja. Ya, seperti ini. Cukup panjang 2 meter. Ini dikasih titik-titik semua. Biasanya dengan pola ataupun motif tradisional itu hampir 2 bulan pengerjaannya. Wah. Ya. Misalnya membuat motif kawung. Misalnya seperti itu. Ini ya. Sulit Pak Dwi bisa dihilangkan. Tetesan malam ini sebetulnya nggak boleh Pakai air panas. tapi nggak apa-apa. Ini Biar pas. berlatih. Pertama teman-temanmu yang semoga bisa samaan membatik begitu ya. Akan menjadi ternyata ada kemampuan membatik. Wah. Kalau sekarang saya beberapa kali penelitian sama anak-anak Petra, Universitas Petra Ini. itu ada sekarang. Mereka Bahkan kameramen untuk iya, jadi saya kerjasama dengan dia, saya bikin alat anak-anak yang lain itu pada saat mereka bekerja. elektrik, terus pakai mesin graf yang untuk itu Pak, disambungkan sama itu. Menulis tapi Iya. mesin. Karena anak sekarang kan Sungguh tidak bisa dibatasi, dikombin dengan teknologi mengasih dan macam-macam. Kita nggak nganu. Bagaimana Jason kamu? Aku bacain deh kertas ini. Ya, Nek ke seni sebenarnya kan ini nggak ada harus Terry, pakai kuas saja ya. bisa. Asik juga Iya, dia pakai membuat kuas. pola Iya, bentuk. mereka berekspresi, main warna kan warnanya nanti banyak. Sebelahnya ada Jason, ya. Kalau tumbuhan Iya, itu teman-teman disebut yang- dengan flora, Mesin apa itu Pak? ya. Untuk menggambar desain sebetulnya. Jenis tapi flora. dikasih- Sebelahnya Angeline, motifnya apa Angeline? Flora juga, ya. Itu. Jadi sebelumnya mereka sudah mendapatkan pola ataupun desain yang sudah digambarkan di atas kain, ya. Berikutnya ada di sini Mariko. Oh, dia menggunakan motif fauna. Sepertinya itu apa ya? Penyu ya? Iya, untuk penyu.
Ya, sementara di depan Mariko siapa ini? Ken Susanto. Ya. Dia tolong ditunjukkan Ken ke teman-teman sebuah bentuk bunga ya. Itu. Lumayan. Lumayan berjuang gitu ya. Nah, berikutnya ini rasa, tolong tunjukkan di kamera. Oh, ini ikan ini ya. Ikan apa ini? Ikan apa ini? Ikan lele. Ikan lele. Wah, ikan lele bukan kayak gini. Apa kesanmu dengan mengikuti batik saat ini? Harus sabar. Harus sabar. Ya. Nggak sabar ini. Oh, gitu ya. Berarti kamu harus berlatih sabar ya. Tuh, ini oleh Theo. Oleh Thea ya, oleh Theo. Maaf. Nah. Terus ini siapa nih? Jos. Nah, Jos ini juga motif cicak apa kadal ini? Waduh, lain lah, ya. Nih, motifnya cicak. Nah, motif cicak itu sering digunakan di motif-motif tradisional. Karena apa? Cicak itu menjadi binatang yang semua tempat ada. Wah, ya. Di Mazmur itu ada, ya. Keren. Selamat berjuang. Terus kalau bisa kamu tambahkan lagi motif-motifmu sendiri. Oke. Ya. Terus ini siapa? Elin. Oke. Kan Elin. Ini motifnya nih. Oh. Cirebon. Ya, gitu. Terus ini siapa nih? Jennifer. Wah, ini motifnya klasik ini. Tunjukkan di kamera. Nah, ini namanya motif apa kamu kalau tahu? Kawung ya, itu. Taruh di situ, jangan di meja. Ya, oke. Ya, memang sedikit banyak teman-teman yang ada di sini baru kali pertama pegang canting, kemudian mencantingkan di atas kain, itu memerlukan keberanian, ya, kesungguhan, terutama apa yang disampaikan oleh Tia tadi, kesabaran. Nah, banyak sekali yang bisa kita ambil dari bagaimana kita membatik ini. Pelajarannya banyak, kesabaran, ya, hati-hati, gitu, ya. Oke, Pak Dwi akan lanjutkan lagi. Silahkan Pak Agung menyampaikan ke anak-anak. Pak, silahkan loh. Nah, ya. Seru sekali ini anak-anak. Mengasihkan. Harapan ada pelajaran membatik seperti ini langsung. Sehingga siapa tahu nanti kamu bisa menjadi seniman batik ataupun pengusaha batik. Jika akan langsung open mic, ya.
atau lewat belum ya? Santai saja, masih ada waktu, tapi harus selesai ini nanti anak-anak. Untuk kenangan nanti yang jadi portfolio, wah, paling tidak pernah merasakan bagaimana membatik. Bapak Ibu guru yang ada di Zoom meeting juga bisa bertanya, tertarik. Silakan. Saya melanjutkan dari motif yang tadi, ya. Nah, Pak Dwi boleh tanya. Tanya Pak Dwi. yo, silakan. Oh, Bu Erna. Ya, Bu Erna, silakan Bu Erna. Pak Dwi, untuk bisa batik itu kainnya itu apakah jenis tertentu saja atau semua jenis kain bisa dipakai untuk membatik seperti itu. Terus yang kedua itu malamnya apakah semua jenis malam itu apakah setiap malam yang dijual itu bisa kita pakai untuk batik atau yang seperti apa karakteristiknya seperti itu, sehingga kan kita kalau orang awam gini yang mungkin jauh dari komunitas orang batik kan harus usaha sendiri ya untuk kain batiknya, beli cantingnya, beli malamnya itu enggak kita tahu semua itu kalau mau pengen bikin sendiri gitu Pak Dwi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ena pertanyaannya. Mohon maaf tadi awal-awal itu saya kurang begitu mendengar karena ada sedikit volume yang berkurang. Tapi saya menangkap dua pertanyaan ya Bu ya. Mungkin nanti Ibu bisa menambahkan jika ada sesuatu yang masih belum terjawab. Yang pertama saya menangkap tentang bahan ataupun kainnya ya Bu ya. Untuk kain itu sebetulnya dari kain yang termurah sampai yang termahal bisa Bu. Misal kain mori itu bisa dipakai, yang termahal bisa kain sutra itu bisa, ya. Tinggal selera dan pilihannya, gitu, ya. Mereknya untuk yang mori macam-macam. Biasa untuk yang kalangan pemula itu bisa memakai bermerek Primissima, ya seperti itu. Katun pun juga bisa. Nah, pada perkembangan saat ini Bu Erna dan anak-anak juga, ternyata membatik itu tidak hanya di atas kain, bisa di kayu juga bisa. Misalnya ada tempat aqua, ya, gelas aqua itu ya, itu sebagai kerajinan tangan, itu dibatik juga. Ternyata itu bisa, ya. Topeng itu juga bisa dibatik, ya. Jadi tidak hanya kain saja yang bisa dibatik pada saat ini. Tapi memang dominan agar bisa terpakai langsung untuk kegiatan kita, aktivitas kita, ya. Pertanyaan yang kedua, jenis malam ya kalau Mbak tangkap. Nah,
jenis malam ini memang khusus Ibu untuk batik ya. Sedangkan jenis malam ini ada 3 jenisnya Bu. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam, dan ada yang warnanya coklat. Untuk pilihan ya. Kalau yang warna hitam itu biasanya memang kualitas kurang bagus. Karena itu pakai hasil dari sisa torot ada sebelumnya, itu dikumpulkan, kemudian dipadatkan lagi dan kemudian dijual. Nah biasanya karena malam ini terbuat dari lilinnya lebah, ya, itu memang cukup mahal, gitu. Silakan Ibu nanti kalau akan mencoba untuk membuat batik, semua jenis malam bisa dipakai, ya, gitu. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang belum terjawab, Bu Erna, karena awal tadi saya kurang begitu mendengar dari volume yang keluar. Oh iya. Silakan Bu, iya. Ya sudah Pak, cuma itu untuk apa namanya beli bahan-bahannya itu, terutama cantingnya itu gimana Pak untuk kita bisa dapetin? Maksudnya kan kita apakah khusus toko batik atau di toko biasa itu ada, karena kan saya kok nggak pernah lihat ya canting itu dijual umum gitu. Nah, ada 2 pilihan Ibu. Kalau jenis canting itu banyak sekali Bu. Seingat saya itu hampir di atas 10 jenis. Karena ada canting yang namanya canting tulis, hanya untuk menggambar, untuk menggaris gitu ya. Ada yang namanya canting cecek, untuk nyecek, untuk mengisi gitu ya. Ada canting yang namanya canting tembokan, untuk mengeblok bagian-bagian yang tidak akan terkena warna ya. Ada yang namanya cecek telu. Mohon maaf agak sedikit browsing ya. Jadi untuk canting itu juga pilihan Bu Erna, tapi alangkah baiknya kalau untuk pemula pakailah canting yang untuk tulis, untuk menggaris. Itu yang paling mudah. Sedangkan untuk yang lain misalnya nemboi, cecekan atau yang lain itu nanti kalau sudah istilahnya tingkatan lanjut itu akan lebih bagus. Kemudian jenis yang lain, tidak hanya canting bisa sebetulnya Bu ya. Ada teknik cap. Nah, teknik cap itu yang paling sederhana, bisa menggunakan kentang yang dibuat motif ataupun ketela pohon yang dibuat motif. Itu bisa dipakai untuk ngecap dari menjadi sebuah pola gitu. Yang terakhir, kalau Ibu mau ataupun anak-anak yang ingin ekspresif, bisa menggunakan kuas, sehingga lukisan ataupun bentuk motif itu langsung dikuas, lebih ekspresif. Nah, itu. Tinggal nanti bagaimana menutup dan membuang malam itu, diulangi lagi sedemikian rupa akan mencapai berapa warna. Banyak sekali Bu kesempatan untuk berekspresi menggunakan batik ini. Iya. Demikian Ibu yang bisa saya jawab, mungkin kurang begitu jelas. Silahkan untuk lebih bertanya kepada saya. Oke, ada pertanyaan lagi, Bu. Nanti kalau suaranya putus-putus. Oh, mohon maaf. Ya. Ada Rafael Wong di sini. Selamat pagi, Pak. Saya ingin tahu bila dalam produksi batik Putus suaranya. ya. Baik. Kurang dekat mungkin saya ya. Oke, Rafael. Pertanyaan dasarnya adalah, jika diproduksi massal, apakah batik itu dibuat satu persatu? Yang tradisional Rafael itu memang dibuat satu-satu. Misalnya motif parang rusak, ya, itu dibuat dengan cara tulis, sehingga namanya batik tulis. Itu ya.
Tapi ada juga yang lebih cepat pembuatannya dengan cara batik cap, dicap gitu ya. Ada capnya, motifnya sama. Tentunya harga batik cap dengan batik tulis itu berbeda. Lebih murah, bisa menjawab. Kain batik itu ada yang tradisional ya, dengan cara ditulis, dengan cara dicanting itu ya, dan ini harganya sangat mahal ya, karena prosesnya cukup panjang. Yang kedua, produk massal dengan cara dicap ya. Yang ketiga dengan cara printing, sehingga namanya batik printing. Cap dan printing sebenarnya sama. Kalau printing itu cenderung menggunakan mesin, tapi kalau cap itu masih tetap menggunakan cap yang manual. Itu Rafael, semoga menjawab ya. Coba Pak Dwi melihat lagi pertanyaan berikutnya dari admin 10 IPA 1. Pak Dwi, apakah melihat dengan kasat mata perbedaan kain batik tulis dengan batik hasil cetakan, alat atau mesin? Oke, terima kasih. Adminnya kelas 10 IPA 1 itu siapa ya? Oh, Bu Vinanti. Ya, terima kasih Bu Vinanti. Betul Bu Vinanti, bagaimana memilih yang batik yang dengan langsung tangan ya, batik tulis, atau dibandingkan dengan batik cap atau printing. Paling gampang Bu Vinanti atau anak-anak yang lain, jika polanya itu sama, misal Ibu memilih motifnya kawung itu yang bulat-bulat kemudian ada beberapa begitu ya, atau parang rusak, polanya tidak akan sama Ibu ya, ukurannya, bentuknya tidak akan sama ya, pasti itu ada kesalahan jika diurutkan, karena pola batik itu adalah pola geometris, satu urutan sama begitu ya. Itu jika diperhatikan betul tidak akan ada yang sama ukuran ataupun bentuknya, atau mungkin ada tetesan. Nah, itu ciri dari batik tulis. Tapi kalau cap, nah silahkan Ibu melihat dari ujung ataupun akhir kain yang dibatik itu. Misal yang paling gampang adalah taplak ya, tapak meja. Itu pasti ada suatu keganjilan bahwa cap itu berakhir tidak simetris gitu. Tapi kalau di kain misalnya Ibu akan membeli jarit begitu ya, yang biasa untuk nyamping atau untuk kebaya begitu. Nah, biasanya itu ukurannya sama, bagus, lirik-lirik gitu ya. Itu istilahnya sempurna banget ya, sempurna banget. Tidak ada kekeliruan dalam bentuk motifnya. Itu biasanya cap gitu. Nah, ini perlu pengalaman Ibu, Bu Vivi, tapi terutama biasanya kalau Ibu membeli akan lebih baik bertanya kepada penjualnya, betul-betul bisa dijamin ini batik tulis atau cap, karena biasanya orang menjual batik itu bagaimana ya, berani menjamin agar kepercayaan ataupun kualitas itu terjaga. Demikian Bu Vivi bisa menjawab ya. Terima kasih. Untuk siswa yang lain, oh ini ada Pak Ben. Terima kasih Pak Ben. Bagaimana cara merawat atau mencuci baju batik cap dan batik tulis? Nah, saya minta Pak Prima menjelaskan bagaimana merawat kain batik agar bisa awet, Pak. Moga Pak. Pak Ben, ini ada yang spesialis karena ini beliau ini juga memberikan servis atau layanan merawat batik agar
awet. Monggo Pak Prima. Pak Prima, oke. Ya, silakan. Terima kasih. Sebetulnya bagaimana merawat batik, tekniknya sendiri yang saya lakukan, kebiasaan saya adalah ada yang disebut teknik ratus atau ngeratus ya. Itu adalah perawatan batik. Terus batik-batik mana yang diratus adalah batik-batik yang premium atau batik-batik yang mahal. Nah, biasanya itu dimiliki oleh para pecinta dan kolektor batik. Itu saya membuka usaha untuk khusus menjadi buruh cuci atau tukang cuci, atau memang untuk merawat atau mencuci batik-batik dari para kolektor batik. Dan itu tahapannya banyak sekali karena koleksi batiknya itu mahal sekali dan saya harus merawat. Yang pada intinya yang perlu digarisbawahi adalah kita harus bisa membedakan mana batik yang menggunakan warna sintetis dan mana batik yang menggunakan pewarnaan alam. Jadi perawatan batik sendiri untuk batik-batik yang sangat mahal itu memang perlu ada tahapan sendiri. Jadi mencucinya sendiri tidak pakai deterjen, itu pakai khusus air lerak. Terus ada suatu budaya di Indonesia yang untuk membuat merawat kain dengan proses yang dinamakan ratus. Ratus sendiri adalah bahan-bahan dari bahan alami yang biasanya dari bahan pembuatan jamu, yang itu sangat bagus sekali untuk perawatan kain batik yang khususnya untuk koleksi. Jadi proses perawatannya adalah kain batik yang bagus, terus setelah dicuci dengan air lerak, terus dilakukan proses pengawetan kain supaya kain itu awet, tidak termakan ngengat dan sebagainya, dengan proses ngeratus, yaitu mengawetkan kain pakai ramuan tertentu melalui media pengasapan. Jadi ditaruh di atas kurungan, terus kurungan ayam itu, terus di bawahnya ramuan ratus sendiri ditaruh di atas bara arang gitu, terus keluar asapnya, dan itu bisa mengenai dari kain batik tersebut dan membuat kain batik itu menjadi awet dan menjadi sangat wangi. Jadi sekilas penjelasan saya untuk bagaimana proses perawatan batik itu sendiri, dan itu menjadi suatu peluang usaha yang cukup bagus. Terima kasih. Begitu Pak Ben, apa yang disampaikan oleh Pak Prima ya. Nah, paling sederhana Pak Ben dan juga para siswa, ibu-ibu, bapak ibu guru, pengawetan agar batik itu tidak cepat pudar. Jika mencuci, alangkah baiknya tidak terlalu banyak menggunakan deterjen atau sabun cuci, ya. Itu yang pertama. Kemudian jangan digosok pakai sikat, ya. Cukup dicelupkan kemudian dikucek-kucek begitu aja. Yang berikutnya, pada saat memeras jangan terlalu kuat. Kalau di rumah ada mesin cuci itu akan lebih bagus, ya. Tapi jangan langsung kering, ya. Ada mesin cuci yang ada pemanas langsung kering. Jangan sampai menggunakan yang langsung kering. Jadi tetap istilahnya kalau orang mencuci itu mamel ya, setengah basah begitu ya. Mungkin anak-anak kurang paham apa itu maksud mamel. Mamel itu setengah kering setengah basah begitu ya. Nah, berikutnya pada saat menjemur jangan langsung terkena sinar matahari. Nah, teknik berikutnya pada saat menjemur tidak terkena sinar matahari langsung, itu dibalik. Bagian yang luar itu di dalam.
sehingga terbalik waktu menjemur itu akan lebih menjaga warna dan keawetan dari batik itu sendiri. Demikian Pak Ben, apa yang disampaikan oleh Pak Prima, dan saya mungkin bisa menjawab. Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Berikutnya ini ada Bu Erna lagi. Oh, luntur ya. Nah, ini memang agak sedikit sulit ya Bu. Bagaimana untuk memilih batik yang tidak luntur dan cepat luntur? Ini memang tergantung dari bahannya Bu. Ya, kecenderungan kalau yang bahan warna alami itu kurang begitu cepat lunturnya. Tapi yang warna-warna sintetis itu ada kemungkinan luntur, dan itu hal yang biasa Bu, karena memang manual dan hitungan secara bahan warna itu sampai sekarang kita belum belajar begitu. Rata-rata produksi massal pun seperti itu ya. Tapi paling tidak dari kelunturan itu bisa dipertahankan jika mengurangi kelunturan jika pada saat mencuci itu tidak terlalu bahan deterjennya. Itu begitu ya Bu Erna, bagaimana bisa menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan dari Gito, tugasnya apa Pak? Belum, nanti terakhiran ya. Nah, saat ini anak-anak, teman-teman yang ada di sini, mereka dalam proses pewarnaan. Nah, ini pewarnaan dengan teknik colet atau dengan menggunakan kuas. Tapi mereka tidak menggunakan kuas, mereka menggunakan cotton bud. Nah, ini mulai mewarna, mereka memasukkan warna, ya. Ada juga yang masih canting, ya, gitu. Bisa dilihat, ya. Bahan warna yang dipakai saat ini menggunakan indigo. Pakai apa? Warnanya apa aja? Remasol. Ada berapa? Ya. Ada informasi dari Pak Prima. Pewarnaan ini kita menggunakan pewarnaan sintetis, ya. Jadi yang kimiawi, yang bernama dengan remasol, bukan remason ya anak-anak ya. Remason itu kan obat gosok. Kalau ini remasol, ya, gitu. Jangan salah dengar. Mungkin nanti kalau ada tugas jenis pewarnaan apa namanya, kamu sebutkan remason, itu berarti tidak tepat, ya, gitu. Nah, sungguh mengasihkan anak-anak, mereka mulai mewarna dan bagaimana hasilnya nanti, ya. Baik, apakah ada pertanyaan berikutnya? Silahkan anak-anak yang berminat dengan mungkin bertanya, anak-anak di sini. Ini gimana Pak caranya? Cara apa? Tidak apa-apa, nanti tinggal yang punya oleh TA itu bagian dalam-dalamnya, bagian isi-isiannya boleh. Nanti tinggal bagian luarnya diratakan. Gitu. Ya, bisa dijual ya, bisa dijual. Dijual untuk sementara, saya sarankan juallah kepada orang tuamu, mama dan papamu dulu, ya. Itu. Materi bagus nih, ada warna dari biru ke hijau gitu ya. Gitu. Kalau sudah belajar tentang teori warna, tentunya di kelas 10 ini ada materi teori warna ya. Nah, bisa mengkombinasikan dan match antara warna satu dengan warna lainnya menjadi menarik begitu. Ya. Ya.
Sambil anak-anak melihat proses teman-teman mewarna, ya. Pak Dwi juga akan melanjutkan karya Pak Dwi. Tuh. Silakan anak-anak yang mau bertanya atau mempunyai pendapat atau mungkin pernah melakukan membatik begitu ya. Nah, terlihat di situ oleh Tia sudah mulai warna karya ikannya ya. Gitu. Nah, Ken juga bentuk-bentuk daunnya ada warna gradasi ya. Mariko juga. Ini lihat Angelin juga sudah mulai mewarna begitu ya. Kita punya tempat tiga meja berisi 3 orang ini ya. Nantinya mungkin kalau kita praktekkan di kelas sangat ideal bisa dilakukan ya. Gitu. Anak-anak boleh memberi nama di dengan tekun mulai mewarna ini tidak seperti pada saat mencanting ya. Mencanting itu banyak resiko tes gitu. Tapi kalau mewarna ini cukup mudah dan cepat.
ya. Kamu memainkan feeling warna apa saja yang sesuai dengan kehendak, yang cocok begitu untuk mengkombinasi. Di sini anak-anak sambil berbincang pun santai begitu ya, tidak terlalu serius. Pada saat nanti kamu berlibur, manfaatkan dengan kegiatan mungkin lebih manfaat untuk mengembangkan minat dan bakat. Misal yang suka melukis, ya ikut ataupun cari tempat kursus melukis, misalnya seperti itu. Ya, ingin membuat batik, ya misalnya silakan mencari tempat-tempat yang bisa membantu. Jika yang suka masak-memasak misalnya begitu, ya bisa mencari tempat kursus yang berkaitan dengan masak-memasak. Pak Dwi itu berminat pada kopi. Pak Dwi ingin belajar tentang bagaimana menjadi seorang barista. Wah, itu ya. Karena itu sangat bermanfaat daripada kamu hanya di rumah ataupun pergi-pergi yang kurang mendapatkan keuntungan. Dengan mengikuti kursus seperti itu, pengetahuan bertambah, pengalaman bertambah, dan siapa tahu ya, bisa mendatangkan berkat untuk diri sendiri atau orang lain. Tuh. Baik, ada usulan sesuatu hal yang disampaikan, Pak, besok lain kali membuat sesuatu, Pak, misalnya gitu. Yang anak-anak IPA misalnya, ya boleh pada saat ini juga menanyakan seperti itu. Ya. Sekali-sekali Pak, Mbok bikin air modeling misalnya gitu. Air modeling itu misalnya membuat mainan pesawat yang akan remote control misalnya. Nah, nanti Pak Dwi ataupun teman-teman dari Bapak Ibu guru akan mengusahakan seberapa banyak yang berminat, ya. Semakin banyak akan semakin menarik gitu. Anak-anak boleh mengusulkan ataupun meminta kepada kami Bapak Ibu guru mengadakan sesuatu acara yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Ya. Oke, ini punya Pak Dwi siap untuk pewarnaan. Nah, ini punya Pak Dwi, ya. Siap pewarnaan, walaupun tidak sempurna dengan batas waktu yang singkat. Ini Pak Dwi sudah mulai akan warnai. Baik, silahkan Pak Agung untuk teman-teman yang lain, anak-anak yang di sini. Ya, Olitea kayaknya sudah mulai backgroundnya itu, airnya ya. Bagus, ya. Paling tidak anak-anak yang di sini sudah merasakan bagaimana ya membuat batik. Ada yang sebelumnya pernah membuat batik dengan seperti ini? Enggak? Iya pernah. Yo, keren ya. Pelaku.
Oh ya, anak-anak sekalian, Pak Dwi sampaikan bagi anak-anak yang mengikuti di Art Club ya, ataupun yang lain juga sebetulnya, gunakan kesempatan jika ada lomba yang disampaikan melalui WA Group ya. Itu kesempatanmu, itu sebuah prestasi ya. Nantinya bisa dilakukan kalau akan ke perguruan tinggi. Itu ya. Menguntungkan itu. Jangan mencari menang kalahnya, tapi usaha terlebih dahulu. Nah, jangan khawatir kalau ada kekalahan, belum masuk pernah menjadi nominasi juara, tetap ada usaha untuk perbaikan. Dan jangan khawatir, Bapak Ibu Guru akan terus mendampingi. Ya. Adakah pertanyaan muncul di chatting? Oh, belum ya. Ya. Mungkin sebelumnya di atas-atasnya Pak bosnya. Iya. Produksi massal sudah. Iya, sudah terjawab ya. Dari produksi massal tadi sama ya. Oke. Sepertinya pertanyaan sudah terjawab semua. Kalau ada pertanyaan lagi, ayo interaktif, masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya. Dan ini teman-teman di sini, anak-anak di sini sudah mulai terlihat karya batiknya ya. Nanti kalau sudah selesai bawa pulang ya, di figura ya. Paling tidak ini menjadi karya pertama kamu ya, membuat. Nah, tapi jangan dikumpulkan lagi pada saat nanti kamu punya tugas batik ya. 10.000 laku ya. Jangan dihitung dari nominal uangnya ya. Ya. Baru mencoba membuat dulu. Jual di NFT bisa. Ya cobaan. Pak Dwi itu rindu bertemu dengan anak-anak di kelas seperti ini. Ada interaksi ya. Iya. Kita selama ini cuma di rumah belajar. Oh gitu ya. Sebagai anak IPA ini ada di sini. Anak IPS itu sebetulnya sama. Anak-anak yang di sini rindu nggak kamu suasana kelas? Oh, rindu toh? Wah, kalau nggak rindu itu ada sesuatu yang perlu dipertanyakan itu. Rindu sama sekolah atau rindu sama di kelas? Tahun ajaran baru semuanya nanti harapan Pak Dwi ini ya, masuk ya. Ada yang tanya ya, untuk mendapatkan oranye apa sama apa? Oranye, warna oranye. Untuk mendapatkannya campuran warna apa sama apa? Merah sama kuning, betul. Aku gini-gini masih ngerti loh. Ya. Jadi ngerti lah ikut general. Ayo agak dipercepat sedikit. Coba Pak. Kalau perlu pakai kuas
ya. Ini bukan cat namanya, pewarna. Pewarna khusus batik namanya remaso. Ya. Tuh. Pak, tolong punyanya si Oletia. Tunjukkan ke sini Oletia. Tunjukkan ke sini. Nah, itu punya Oletia. Yang betul. Nah, biar teman-teman tahu. Tinggal bagian bawah yang belum terwarna ya. Bagus. Ini punyanya si siapa nih? Mariko, coba tunjukkan Mariko ke kamera. Nah, bagus juga ya bentuknya. Dia membuat motif kura-kura. Ya. Lihat, tunjukkan ke kamera Terry. Bentar. Ya. Bentar. Ini punya Terry ini. Hadap sana Terry, pegang. Nah, ini punya Terry. Ya. Keren ya. Ternyata membatik itu bukan sesuatu hal yang sulit ya. Tidak sampai waktu 2 jam, ukuran 30 kali 30 cm ya. Kain 30 kali 30 itu bisa jadi ya. Ini campur biru apa ya? Jika ada iklan yang dilewatkan boleh loh Bu. Ibu host, siapa yang menjadi host mungkin tentang sesuatu hal, sampaikan kepada siswa. Oke. Pelan tapi pasti. Wah, ini punya Jennifer nih. Tolong Pak, ini pegang Jen. Nah, dengan motif kawung, ya, sudah mulai terlihat di situ. Nah, oke, terima kasih Jennifer. Ya mau hitam ya nih? Iya Pak, hitam Pak. Itu namanya bahasa sih bawah itu. Mana ini sih? Ya. Ini Pak Dwi tidak bisa melihat satu persatu siswa yang di rumah, ya, yang mengikuti Zoom meeting, bagaimana memperhatikan atau tidak, ya. Ya, tadi juga mulai mewarna ini, ya. Apa? Ungu campur kuning jadi coklat, nak. Coklat, ya. Ayo, dipercepat. Wah, hebat. Tunjukkan oleh Tia.
Oke. Coba katakan apa sesuatu dengan karyamu, Letia. Katakan kepada teman-teman. Itu ada abstraknya. Kita balik Oh, ternyata bisa diposisikan bolak-balik gitu ya. Oke. Ada lagi di sana. Jason ternyata udah selesai, Pak. Coba lihat Jason. Oh. Lihat kan Jason. Gini Jason. Gini kebalik. Nah, apa yang kamu dapatkan pengalaman ini? Sampaikan ke teman-teman. Ayo, apa? Ya, dinikmati aja. Dinikmati saja. Oke, dinikmati akhirnya seperti ini. Punya Terry ternyata nggak selesai juga. Tunjukkan ke kamera Terry. Oke. Ya, apa yang kamu dapatkan dengan kegiatan saat ini Terry? Sebentar, jangan miring. Nah, gitu. Sampaikan ke teman-teman. Kalau mau warnai pelan-pelan aja nih, kayak hijau ini kan harusnya hijau, tapi kena itemnya ini. Nah, oh gitu. Beberapa yang. Oke, ini ya bagian hijau ini kemasukan warna hitam. Yeah. Karena apa? Pada saat kamu menggoreskan canting ini tidak apa? Tidak pas, bukan, tidak lurus sehingga masuk. Waktu ngecat, catnya masuk. Oke, gitu ya. Ya, bagus punya Terry. Ya. Yang lainnya dalam proses penyelesaian juga ya. Mariko ini terlalu dengan feeling yang kuat ya, ingin mencapai hasil yang terbaik. Oke. Juga Angelin ya. Tuh. Kang Bayu. Ini ada Bu Ayu ya, ternyata beliau mengikuti dengan diam-diam. Pak Dwi tidak tahu kalau Bu Ayu ternyata ikut. Tolong Pak Agung di shoot Pak Agung. Ini dari Bu Ayu yang juga berkarya ternyata ya, gitu, dan juga membantu Pak Dwi ya, gitu ya. Coba Bu Ayu ditunjukkan Bu Ayu. Wah, keren ya. Dia mendesain, beliau mendesain sendiri begitu ya. Bentuk flora bagus ya. Warnanya juga gradasi. Iya. Apa Bu untuk anak-anak bisa memberikan semangat membatik hari ini? Silakan. Nyoba sih ya, harus benar-benar kayak lihat terus nyoba gitu. Ya, mencoba, melihat, dan tentunya boleh mencontoh ya Bu ya. Ya, boleh. Ya, jangan sungkan anak-anak mencontoh yang menurutmu baik. Ya, mencontoh itu bukan sesuatu hal yang tabu, tapi itu proses belajar. Nah, setelah mencontoh, kamu memodifikasi menjadi bentuk yang baru. Wah, keren ya. Karena salah satu cara belajar adalah dengan cara mencontoh. Ya, oke. Karya Bu Ayu ini seperti ini tinggal mencelup warna yang lainnya jadi deh, gitu. Sementara ini punyanya Pak Dwi tadi mana ya? Pak Dwi juga memperlihatkan. Ini, nah ini punya Pak Dwi masih seperti ini. Terima kasih. Ya, oke. Waktu terus akan berjalan. Kita akan akhiri nanti jam 10 kurang. Oh iya, 11 kurang 10 menit kita akan akhiri. Ya. Bagaimana teman-teman? Oh, itu punya Ken juga sudah selesai. Coba tunjukkan Ken. Oh, ada tulisannya bagus. Ya. Nah, berarti ada tambahan namanya kamu Ken. Bagus Ken Susanto. Oke. Puji Tuhan, anak-anak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak yang sudah selesai. Yang selebihnya masih dalam proses finishing ya. Jika ada pertanyaan ataupun ada usulan ya, nantinya silakan anak-anak untuk menghubungi Pak Dwi atau Bu Ayu. Sekarang
sekaligus penutup doa ya. Penutup dalam doa. Sekaligus. Ya, saat ini memang betul-betul Pak Dwi merasakan ada sesuatu semangat ya untuk kita semua ya, khususnya yang ada di sini. Ada satu bagian di sana membuat pastry ataupun roti ataupun kue begitu ya. Di sini kita membuat karya yang bagus untuk membuat batik. Ya. Oke. Jangan khawatir tangan terkena warna, ya, pasti akan hilang. Menggunakan sabun akan hilang. Ya, di layar terlihat punyanya Mariko, ya, proses pewarnaan backgroundnya, ya, menyesuaikan dengan fauna yang dia buat. Ada kesan air laut di sana, ya. Sementara Ilin membantu finishing pada Jos. Ya, nggak apa-apa, teruskan Lin. Waktunya biar cepat, ya. Nah, ini punya Ilin ini. Nah, ini punya Ilin. Nah, biar dibantu pada tunjukkan. Membantu Jos, Lin. Apa yang kamu dapatkan dari membuat batik ini? Yang keras? Eksperimen, Pak. Eksperimen? Iya. Kesannya apa? Tingkat kesulitannya misalnya? Nggak sulit, Pak. Nggak sulit ya? Oh, keren. Tidak sulit anak-anak. Nah, nih. Seandainya Pak dilelang nanti di pertemuan aku. Nah, ya, itu. Dijual laku berapa itu Pak? Kalau Pak Dwi buka pertama ini 200.000. Kalau lelang lo ya. Nah, kamu berapa? Beli berapa sekarang? 50 Pak. Wah. Tambah berkurang. Ya. Ini suasana cair anak-anak ya yang ada di rumah. Di sini cair. Tidak formal seperti halnya di kelas ya. Gitu. Ya. Nah, untuk pameran sebetulnya siswa Gloria kemarin di bulan Mei itu ada di alun-alun Surabaya, ya, di sana sebetulnya. Cuma karena ada sebagian yang ada di rumah, mungkin dalam hal menyampaikannya kurang begitu intens, ya, gitu. Nanti bulan Oktober mungkin kita akan tampil lagi di sana, ya. Ya. Baik anak-anak, karena waktunya terus berkurang, ya, kita akan akhiri. Tolong anak-anak yang sudah selesai bisa berdiri di sini sambil membawa karyanya. Ayo, Terry, Jason, ya, Ken, Alitia, ya, ayo di sini. Sambil menunjukkan karya-karyanya. Ayo Terry, sini. Ini punya Terry. Ya. Oke, ya. Punya Terry. Kesan apa Terry yang kamu dapatkan dengan membatik? Gampang enggak, susah enggak ya kalau gimana ya? Pelan-pelan aja. Oke. Gampang enggak, susah enggak, pelan-pelan saja, pasti akan menjadi sebuah karya yang bagus. Terima kasih Terry. Jason, ini punya Jason. Pak Dwi tidak mengira kalau Jason ini bisa menyelesaikan. Ternyata, tendeng, ini hasilnya. Tunjukkan ke teman-teman. Nah, gini Jason. Hadap depan ke kamera. Apa yang kamu rasakan pada saat membuat batik? Ke kamera.
Nah, kebalik ini. Nah, posisinya. Oke. Nah, sampaikan ke teman-teman apa yang kamu rasakan dengan membatik. Lihat kamera. Sebenarnya nggak sulit asal menikmati. Oke. Sebenarnya nggak sulit asal menikmati. Terima kasih. Oletea, ayo cepetan Oletea waktunya. Ini karya Oletea. Jangan tanya jualnya, hasilnya dulu ya. Oke, ini Oletea. Tunjukkan kemarin ke kamera dan teman-teman kebalik itu. Nah, sini. Oke. Apa yang menjadi kesanmu dengan karya batik yang kamu buat saat ini? Ya keren aja sih. Keren aja. Keren. Ada kesulitan? Sangat sulit. Sangat sulit, tapi ternyata jadi. Ya, ini adalah proses bagaimana berjuang menjadi sebuah karya. Terima kasih Oletea. Oke, karena waktunya sudah mepet, ya. Dengan demikian anak-anak, Bapak Ibu Guru, kita akan akhiri dari pertemuan workshop pada hari ini. Dan untuk akhir acara hari ini, kami mengundang Bapak Prima kami atas nama Sekolah SMA Gloria 1 mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan apapun yang terlaksana di sini, sehingga berjalan dengan baik dan terlihat anak-anak yang ada di sini mereka sukacita dan berhasil menciptakan sebuah karya batik yang cukup bagus. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa bertemu dan bisa saling membantu. Ya. Dan kita akan bertemu kembali ke depan nanti dengan acara yang lain, tentunya hal-hal yang menarik. Semuanya adalah untuk kepentingan ataupun pengetahuan anak-anak di masa-masa yang akan datang. Kami mohon sebagai ucapan terima kasih, Pak Kennedy selaku Kepala Sekolah menyampaikan sesuatu hal kepada Pak Prima sebagai narasumber. Monggo Pak Kennedy. Iya, kalau sampai kekurangan saya. Luar biasa Pak. Kita tutup dulu Pak. Ya. Terima kasih Pak Ken. Ya, terima kasih Pak Bima. Ya. Demikian anak-anak untuk acara SG1CM saat ini berjalan dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih atas semua partisipasi, terkhusus anak-anak yang ada di sini dan juga anak-anak di rumah. Semuanya berjalan dengan baik. Dan kita akhiri dengan doa. Kami mohon Pak Diego untuk menutup dalam doa. Kita doa dulu. Kita bersyukur acaranya berjalan dengan lancar dan kita akan tutup dengan doa. Tuhan, kami bersyukur untuk acara kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir yang Tuhan sudah berkati. Kami bersyukur juga untuk Pak Prima yang sudah memberikan materi yang dengan baik, mengajarkan kami bagaimana kami membuat batik, dan juga bersyukur untuk Pak Dwi yang sudah memimpin acara ini dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan melalui acara pagi hari ini. Kalau kami akan beraktivitas lagi, kiranya Tuhan juga yang memberkati ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Diego. Dengan demikian acara SG1CM saat ini kita akhiri. Sampai jumpa. Salam batik Indonesia. Shalom.